Selamat malam, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Nah, pada malam hari ini kita akan PWJ yang kedua di bulan Maret ya. Kita akan apa namanya membahas tentang topik sarana pertumbuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Edi SS. Sebelum kita mulai, mari kita doa pembukaan yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, puji syukur Tuhan, kami panjatkan kiranya Tuhan memberkati kami untuk pada malam hari ini untuk uh, mendengarkan sharing tentang PWJ yang akan dibawakan Pendeta Edi SS. Kiranya Tuhan memberkati Pak Edi supaya apa yang disampaikannya ini dapat kami terapkan, dapat kami mengerti, di kami cermati dan kami dapat melakukannya dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan semuanya yang dalam mengikutinya, kiranya Tuhan mempersiapkan. Semuanya ini Tuhan lancarkan untuk internet, media yang akan kami gunakan di gadget kami, di laptop kami, kiranya Tuhan campur tangan supaya berjalan dengan lancar. Tuhan berkati kami semuanya, kiranya jalannya PWJ ini berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan Pak Edi akan menyampaikan untuk topik yaitu sarana pertumbuhan. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bu Lidiatin yang sudah membuka acara ini PWJ pada malam hari ini sekaligus juga berdoa. Terima kasih saya juga didoakan. Ya Bapak Ibu sekalian, kita seperti sampaikan Bu Lidiatin, kita akan belajar bersama-sama tentang sarana pertumbuhan gitu ya. Ini ada 57 slide, jadi saya targetnya satu slide itu paling lama 1 menit gitu ya. Oke, ya sarana pertumbuhan kita akan belajar nanti dari 3 hal. Yang pertama pernyataan Alkitab, kemudian prinsip dan juga praktek. Ini bagian yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan gitu ya. Ya, jadi kita akan mulai dari pernyataan Alkitab terlebih dahulu. Saya minta salah seorang di antara kita membaca Mazmur 1 ayat 3. Silahkan yang menemukan bisa membaca. Ini ada di slide aja. Silahkan dibuka aja slide-nya Pak Nikolas. Iya, silahkan yang ingin membaca, persilahkan. Saya baca ya Pak Edi. Ia Silahkan. seperti ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Iya, terima kasih Bu Liana. Ya, ini yang mendasari dari sarana pertumbuhan. Katakan seperti Alkitab bahwasanya pohon tanam di air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa itu saja buahnya berhasil. Ini akan menolong kita untuk memahami sarana pertumbuhan. Jadi ada bagian-bagian di mana Tuhan menaruh di dalam setiap kita untuk kita bisa bertumbuh. Nah, ini dibayangkan pohon atau sampaikan pohon yang ditanam di aren tepat gitu ya. Jadi tidak pernah selesai atau tidak pernah berhenti berbuah. Akan selamanya terus berbuah. Atau tidak layu daunnya, pas jadi berbuahnya berhasil. Ini firman yang sangat bagus. Nah, bicara tentang sarana pertumbuhan, itu definisinya seperti ini ya, adalah sumber-sumber kasih karunia yang dipakai Roh Kudus untuk memberi, meningkatkan, dan menjaga pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingat sarana pertumbuhan itu sumber-sumber kasih karunia dari Roh Kudus tentunya dari Allah untuk memberi, meningkatkan, dan menjaga pertumbuhan. Jadi memberi pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan, dan menjaga pertumbuhan itulah sarana pertumbuhan. Kita maju lagi, nah, kita ingat dalam pelajaran yang kita pelajari bersama dalam PWJ untuk waktu berakar itu ya, itu ada karya Roh Kudus, ada disiplin rohani, ada peristiwa sehari-hari. Inilah segitiga emas pertumbuhan rohani disampaikan oleh Dallas Willard. Nah, disiplin rohani itu ada dua, pribadi dan bersama-sama. Nah, kita akan
lihat sesuai dengan bagian ini karya segitiga emas pertumbuhan rohani, tentunya kita perlu memahami semuanya itu Kristus sebagai pusat. Nah, inilah dasar Alkitab kita yang bisa pernyataan Alkitab yang bisa kita dapatkan. Dan kita lanjut bagian kedua karena pernyataan Alkitab sudah selesai. Kita belajar dari prinsipnya. Nah, tadi kan pernyataan Alkitab. Sekarang prinsip masih ada satu lagi yaitu praktek gitu ya. Kita belajar bagian yang kedua. Prinsip dalam menggunakan dan menanggapi sarana pertumbuhan. Ada tiga bagian itu yang warnanya yang merah itu yang pertama kita pelajari dorong oleh kasih pada Bapa, kemudian menuju keserupaan dengan Kristus, yang ketiga dengan bergantung pada karya daripada Roh Kudus. Ini Allah Tritunggal, kita lihat Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Yaitu ya. Kita lihat bagian yang pertama dari Bapa ya, kasih kepada Bapa. Tim Darpon, jadi menikmati kebaikan Tuhan, di dalam bukunya seperti itu, dia mengatakan seperti ini. Akar masalah disiplin rohani bukanlah disiplin dan tekad itu sendiri, melainkan hasrat dan kerinduan. Kewajiban boleh-boleh saja dan dapat menghasilkan beberapa tanggapan yang indah dan hebat. Ada kalanya kita harus memiliki kewajiban sebagai alat bantu sampai cinta kita pulih. Akan tetapi, jika kita dikungkung secara permanen oleh kewajiban kita, maka kita akan mati, bukannya bertahan hidup. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau disiplin ini bukannya tentang disiplin dan tekad aja, tetapi hasrat dan kerinduan. Kalau kita bicara tentang disiplin dan tekad, itu lebih banyak itu kewajiban-kewajiban kita dan itu akan membuat kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kita dikungkung secara permanen oleh kewajiban kita gitu ya. Ini adalah hasrat kita, kerinduan kita untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah hasrat dan kerinduan untuk kita boleh bertumbuh. Jadi bukan hanya robot seperti aja, oh seperti ini, terus kita tingkatkan, kita segala macam supaya kita bertumbuh, seperti itu. Tidak. Tetapi yang muncul daripada hati kita. Dan inilah dari kerinduan kalau jelas gini kasih kepada Bapak ini ada contoh yang menarik gitu ya. Silakan slide berikutnya Pak Nikolas. Jadi ini digambarkan seperti ini. Ada seorang perempuan yang sakit, kemudian ada laki-laki yang suka dengan dia. Nah, ketika sakit itu diberikan bunga. Terus si perempuan ngomong, oh indah sekali bunga ini, terima kasih untuk perhatianmu. Si laki-laki atau pria itu mengatakan, tidak perlu terima kasih, saya hanya menjalankan kewajiban. Ya, ini cukup aneh didengar. Ya. Ini karena kewajiban saya sebagai orang yang mengasihi kamu, jadi ini kewajiban aja, tidak perlu terima kasih gitu. Ya terdengar aneh kita pun dengar aneh. Seharusnya kan seperti ini ya. Oh sungguh bahagia hatiku melihat engkau senang. Ini sepertinya nge-freeze tempat Pak Nikolas ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sungguh bahagia hatiku melihat engkau senang. Itu yang seharusnya di, disampaikan. Jadi bukan hanya kewajiban saja atau disiplin itu sendiri, tetapi adalah hasrat yang muncul daripada hati kita. Nah, demikianlah kalau pertumbuhan itu munculnya daripada hasrat. Kalau inilah kasih kepada Bapa, hasrat dan kerinduan kepada Bapa. Itu yang perlu kita pahami. Jadi prinsip dari pertumbuhan itu sendiri adalah kasih kepada Bapa. Muncul dari hati. Bukan kewajiban kita dikurung seperti itu sehingga kita melakukannya karena dia disiplin dan dekat itu aja bukan gitu ya. Nah, yang kedua, tadi kan Bapak sudah kita lihat didorong oleh kasih pada Bapa sudah kemudian menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, ini ada tulisan dari Donald Whitney, dia mengatakan seperti ini. Disiplin dalam hal apapun juga, yang terpenting adalah tujuannya. Jadi kalau kita disiplin, yang penting tujuannya. Sebagaimana berlatih musik atau berolahraga sedikit sekali manfaatnya jika kita tidak bertujuan untuk bisa, misal bermusik memainkan lagu dengan baik, atau ingin hidup sehat, seperti itu tujuannya untuk berolahraga. Demikian pula akan sedikit sekali manfaat dan perkembangannya jika kita melatih disiplin rohani tanpa bertujuan untuk hidup kudus,
hidup menurut kemauan Allah. Nah, Donald Whitney itu mengingatkan kita semua bahwasanya kalau kita berdisiplin dalam apapun juga harus ada tujuannya. Ya tadi dicontohkan itu main musik atau olahraga ada tujuannya, ini kan mencapai sesuatu. Lah dia berikan satu kesimpulan dia, tujuan disiplin daripada rohani adalah hidup kudus, hidup menurut kemauan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Donald Whitney itu mengingatkan kita semua dan mengarahkan kita semua. Disiplin rohani. Ingat ada tujuannya. Bukan sekedar kita lakukan, ya udah pokoknya kita lakukan. Misalnya kita punya gerakan bersama membaca Alkitab gitu. Ya udah pokoknya baca aja, tapi kita nggak ngerti tujuannya hidupnya supaya kita baca Alkitab dan kita hidup kudus seperti disampaikan oleh Donald Whitney tadi. Hidup menurut kemauan Allah, bukan sekedar melakukan sesuatu. Nah, disiplin rohani bisa dikatakan setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Nah, ini jadi kita ingat apa yang kita lakukan di dalam apa yang disiplin rohani itu tentang keserupaan dengan Kristus ya kita lakukan seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian ini sekaligus juga membuka wawasan kita bahwasannya disiplin rohani. Tadi kan kalau Bapak kan muncul dari hasrat kita, ya hati kita. Tetapi untuk Kristus, keserupaan dengan Kristus. Jadi disiplin rohani tidak bergerak kemana-mana, kita tidak bertumbuh kemana-mana kalau kita menjadi semakin tidak seperti Kristus. Tetapi kalau kita menjadi semakin seperti Kristus, artinya kita menjalani disiplin rohani dalam track yang benar, dalam jalur yang benar, supaya kita bertumbuh seperti apa yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Ini berbeda karena namanya disiplin rohani gitu ya. Rohani kita sebagai orang percaya, dia bertumbuh seperti yang diajarkan, dicontohkan Kristus. Nah ini ada gambar sebenarnya ya. Gambar orang sedang bermain, anak-anak sedang bermain gitar itu ya. Nah, kalau cuma dia pegang-pegang-pegang aja, nggak ada tujuannya ya, ya nggak gitu. Tentunya dia ingin supaya bisa memainkan lagu dari alat musiknya, dari ini gitar. Kalau cuma pegang-pegang aja, ya udah, nggak ngerti. Tapi kalau tujuannya untuk mainkan lagu, pasti dia akan bersemangat supaya saya bisa nyanyi lagu ini, ya, gitu ya. Dan berikutnya kita bisa lihat gambar nih orang penari balet kita anak-anak gitu ya. Tujuannya apa ya bisa dia menari balet, mungkin jinjit-jinjit kakinya sampai nari seperti itu supaya sampai ke level itu. Kalau enggak gitu ya, artinya ya cuma dia melakukan sesuatu aja tapi enggak jelas gitu ya. Atau ini ada gambar lebih banyak lagi, itu ada 4 gambar itu ya. Anak-anak yang menari, tadi balet yang menari, kemudian belajar, sebelah kanan atas, kemudian di sebelah kanan bawah itu trompet ya, ini nggak salah ya. Kemudian yang sebelah kiri itu apa namanya sepak bola. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini menarik kalau kita perhatikan. Ya, ada nama-namanya Ronaldo, Carlos, Ronaldinho gitu ya. Itu pemain-pemain sepak bola yang sangat bagus kita. Disiplin rohani itu bukan sekedar mengenakan kaos, kemudian kita menjadi seperti itu. Tidak. Tetapi ada usaha. Itu namanya disiplin rohani untuk bertumbuh. Jadi misalnya ini namanya Ronaldo gitu. Ini sepak bola mungkin yang tahu gitu ya. Kita pakai kaos Ronaldo mau rangkap berapapun, sepanjang kita bukan Ronaldo ya bukan Ronaldo. Cuma kaosnya aja yang Ronaldo. Pemain sepak bola terkenal. Kita tidak menjadi Ronaldo ketika kita pakai kaos pakai nama Ronaldo. Nah, disiplin rohani itu seharusnya menumbuhkan kita seperti apa yang diajarkan dan keserupaan dengan Kristus. Bukan berarti ketika kita melakukan disiplin rohani, oh kita langsung menjadi orang yang istimewa. Enggak, perlu pertumbuhan seperti itu. Maka inilah sarana pertumbuhan. Kita maju lagi. Jadi yang ketiga, tadi kan Bapa sudah, Kristus sudah. Yang ketiga, dengan bergantung pada karya dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu perhatikan gambarnya di dalam apa namanya bagian pertama kita
tentang berakar. Roh Kudus itu kan digambarkan seperti layar gitu ya. Ada perahu layar, Roh Kudus itu anginnya gitu ya. Bergerak ikuti Roh Kudus. Nah, ini kan gambar yang kanan itu Roh Kudus gitu ya. Nah, kita lihat pasti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus ini ya. Kita eh, apapun yang terjadi di dalam diri kita, kita harusnya ingat bahwasanya pertumbuhan rohani di dalam sarana-sarana kita butuhkan. Kita itu kebergantungan penuh pada karya Roh Kudus. Bukan kemampuan kita semata, tetapi justru kebergantungan karya dari Roh Kudus. Ingat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita upayakan dari waktu ke waktu, itu betul-betul bergantung daripada karya Roh Kudus. Kita tidak mungkin menjadi ini, tidak mungkin menjadi itu, tujuan seperti ini tidak mungkin tercapai tanpa campur tangan daripada Roh Kudus. Nah, ini sudah kita mencapai tadi di bagian yang awal, yaitu pernyataan Alkitab, sekarang prinsip, dan kita sekarang menuju bagian yang berikutnya, yaitu praktek. Ya, silakan slide berikutnya, Pak Nikolas. Freeze juga ya. Nah, praktek juga sama, slide-nya masih sama, itu tentang segitiga emas pertumbuhan daripada rohani. Praktek, kita akan lihat nanti disiplin rohani pribadi bersama dan peristiwa sehari-hari. Nah, kalau kita lihat ini ada karya Roh Kudus, Kristus sebagai pusat, kita udah ngerti itu prinsipnya. Sekarang prakteknya di bagian bawah semua ini. Disiplin rohani pribadi bersama dan peristiwa sehari-hari. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di bagaimana kita bertumbuh secara rohani. Dan ini sarana pertumbuhannya gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu gitu ya. Prakteknya pribadi bersama dan keadaan itu peristiwa sehari-hari. Pribadi itu apa? Tertib rohani. Bersama ada dalam kelompok pertumbuhan. Nah, keadaan peristiwa sehari-hari. Oke, kita lanjut. Terus maju lagi. 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Di sini sudah ada. Silahkan seorang bisa menolong kita semua untuk membaca ayat ini gitu ya. Buka mic-nya dulu tentunya ya. Ada yang mau baca? Saya baca ya, Pak. Oh, silahkan Bu. Ya. Lihatlah dirimu beribadah, latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Ya. Terima kasih Bu Lijatin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dengan adanya ayat ini 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8, kita diingatkan. Inilah namanya disiplin rohani. Dalam pertumbuhan rohani, sarana pertumbuhan ini tentang pribadi, kita, 1 Timotius bahkan mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Bahkan beribadah disebut kita tuh berlatih. Bukan hanya sekedar kita datang, tetapi ada latihan. Makanya kita perlu, sekali dikatakan kalau pribadi kan, tertib rohani. Kita tuh perlu berlatih. Ibadah aja perlu berlatih, apalagi dalam pertumbuhan rohani kita. Nah, berikutnya slide. Ini buku yang sedang kita baca selama 1 tahun bersama-sama ya. Purpose Driven Life itu ya. Hidup eh, yang Bapak Ibu terima semua gitu dari Rick Warren gitu ya. Ini 1 tahun, ini sudah minggu ketiga kalau nggak salah ingat gitu ya. Kita akan terus baca bersama dan nanti dipandu oleh Pak Nikolas dan juga Pak Anglis Yonatan. Rick Warren dalam bukunya ini dia berkata seperti ini, banyak orang Kristiani berhenti dalam kondisi bayi rohani karena mereka tidak berniat bertumbuh. Pertumbuhan rohani pada umumnya tidak terjadi secara otomatis. Namanya pertumbuhan. Nanti kan Mazmur 1 itu kalau dikebayangkan juga pohon gitu. Nggak bisa langsung terus langsung tinggi kecuali peristiwa daripada Yunus gitu ya. Pohon jarak tiba-tiba langsung semalam langsung tinggi gitu. Enggak. Enggak.
Itu peristiwa khusus ya, Yunus itu makanya ada ikan besar yang makan dia, itu peristiwa-peristiwa khusus semua. Tapi secara normal itu tidak terjadi secara otomatis. Hal ini membutuhkan komitmen yang dibuat secara sengaja. Jadi pertumbuhannya itu bukan otomatis, tetapi justru membutuhkan komitmen yang dibuat secara sengaja. Aku mau bertumbuh nih. Saya berkomitmen untuk bertumbuh. Nah, itulah yang diperlukan. Kita harus menginginkan bertumbuh, kita harus memutuskan bertumbuh, memutuskan untuk bertumbuh, artinya seperti itu. Kita harus mengusahakan bertumbuh, dan kita harus menjaga kesinambungan bertumbuh. Ya, inilah hal yang menolong kita untuk memahami bahwasanya pertumbuhan itu memang diupayakan dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen yang tinggi, bukan terjadi saat tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kalau disampaikan di bagian atas itu, banyak orang Kristiani berhenti dalam kondisi bayi rohani karena mereka tidak pernah bertumbuh. Nah, saya terus mengulang-ulang gitu ya. Ayo kita baca Alkitab, ayo kita berdoa, karena ini penting. Ini bukan ya sekedar kita membaca Alkitab saja. Waktu dulu kan sudah ada apa grup ya Gema itu sudah ada baca bersama sebelum saya masuk ke GMI Pengharapan. Tapi kita meningkatkan bersama tertib membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saya masih ingat ketika saya masuk mulainya justru dari Keluaran pasal 1 dan terus kita muter. Ini sudah berputar sekali dan ini menuju kedua kali. Jadi ini kita udah baca eh, bagian yang kedua kali gitu ya. Karena satu itu 3 tahun lebih dan kita akan terus menikmati bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kok saya dorong seperti itu? Kenapa kita harus membaca Alkitab? Karena banyak yang mengatakan saya ke gereja, tapi nggak dapat apa-apa. Ya gereja datang, setelah itu kita puji Tuhan, setelah itu pulang nggak ada apa. Kenapa? Problemnya karena diri kita sendiri, menurut saya gitu ya, memang tidak menginginkan pertumbuhan. Kita hanya datang di ibadah bersama bersekutu, tapi kita tidak ingin bertumbuh. Kita hanya menikmati ibadah itu, tapi kita tidak mau bertumbuh. Nah, kalau mau bertumbuh, salah satu cara yang hebat, ya baca Alkitab. Karena dari pembacaan Alkitab itu, kita akan semakin bertumbuh hari demi hari. Dan sekarang kita bersama-sama menikmati pertumbuhan rohani ini di dalam apa yang kita kerjakan bersama-sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita terus bertumbuh. Jangan seperti bayi itu. Kita harus menginginkan, kita harus memutuskan untuk bertumbuh, kita harus mengusahakan dan menjaga kesinambungan bertumbuh seperti sampaikan oleh Rick Warren. Dan itu benar sekali. Ini ada gambar yang lucu gitu ya, silakan. Menjadi tua itu pasti, namun menjadi dewasa itu pilihan. Saya pikir ini kata yang sangat bagus. Saya nggak perlu jelaskan itu maksudnya apa. Dari gambar itu kita tahu banget ya. Lucu gitu ya. Lucu. Tapi itulah kita ingatkan. Andaikan kita menjadi orang Kristen yang sudah berpuluh tahun, tetapi kita tidak mengalami pertumbuhan. Jangan-jangan gambar ini bisa kita ganti dengan potret diri kita. Seperti itu ya. Sudah lama menjadi Kristen, tapi ya tidak kemana-mana, kita tidak bertumbuh. Nah, ini sarana pertumbuhannya sedang kita pelajari bersama. Kita lanjut lagi. Dari John Ortberg ya, dia berkata seperti ini. Setiap orang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, memilih suatu strategi rohani tertentu. Wah, ini masih bingung sampai di sini gitu ya. Berapa banyak dan kapan berdoa? Bagaimana menangani uang? Bagaimana dan kapan beribadah? Semuanya ini adalah unsur dari proses pertumbuhan. Murid-murid Kristus jati adalah orang-orang yang secara sengaja mengatur hidup mereka sehingga mereka dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah keserupaan dengan Kristus. Ya, John Ortberg itu mengingatkan kita semua bahwasanya setiap kita punya strategi rohani.
Dan kalau kita bicara murid-murid Kristus Jati yang mau bertumbuh itu ya betul-betul secara sengaja mengatur hidupnya. Kita tahu waktu yang diberikan Tuhan pada kita itu sehari 24 jam sama. Sama. Tidak ada dari kita ada yang dapat 23 jam atau 15 jam tapi lebih 24 jam. Tidak ada. Semuanya sama. Tetapi bagaimana kita mengelola waktu itu. Ini soal waktu misalnya. Bagaimana kita mengatur hidup kita. Kalau saya perhatikan, banyak di antara kita itu banyak yang membaca Alkitab itu pada pagi hari. Pagi banyak laporannya, saya sudah baca ini, sudah baca ini. Pakai waktu yang kita, sadar nggak sadar, kita memakai waktu itu ya untuk pertumbuhan rohani kita. Ada bagian pada waktu yang betul-betul kita ambil. Ini untuk pertumbuhan rohani saya. Jangan diganggu-gugat. Salahnya bagian Buang. ini sebenarnya bekerja. Jangan kalau satu tuh pas kena kebuang satu. Iya, Loh, ini sengaja kepencet mungkin ya. Oke, saya sudah mute. Nah, Bapak sekalian, jadi sama-sama punya waktu yang sama, tetapi kita sengaja juga punya strategi rohani supaya kita bertumbuh di dalam iman kita. Pakailah waktu kita, atur, pakai strategi supaya kita bertumbuh. Saya percaya waktu kita untuk membaca Alkitab, waktu kita untuk berdoa tidak pernah sia-sia. Karena kita selalu akan merasakan bagaimana dalam ketertiban rohani itu kita akan menikmati Alkitab itu sungguh sangat indah, sungguh menguatkan kita, menolong kita, memimpin kita, dan dalam doa-doa juga ada penguatan-penguatan rohani kita. Saya menikmati setiap doa-doa yang saya naikkan dan doa-doa yang kita panjatkan. Nah, ini kalau boleh boleh jujur pada Bapak sekalian ya, dalam 2 minggu terakhir ini saya sangat tegang gitu ya. Saya sangat tegang. Kenapa saya sudah ngobrol dengan Bu Rita? Pertama, saya sudah ngomong berdoa dalam doa saya tidak mau mendengar ini tentang Pak Kasyanto ya. Jangan Tuhan Pak Kasyanto saya mendengar bahwa Pak Kasyanto itu nanti balik ke Kalimantan dengan kondisi di dalam kota. Karena nanti keluar dari rumah sakit pasti akan pergi ke Kalimantan, baik itu sehat, baik itu di dalam kota. Maksudnya paham ya Bu sekalian ya. Tuhan jangan saya tidak ingin dengar Pak Kasyanto keluar rumah sakit dan dibawa di dalam kota dibawa ke Kalimantan. Dan saya cukup serius berdoa tentang itu. Saya ngomong sama Bu Rita juga. Ini satu. Ayat puji Tuhan, Pak Kasyanto keluar dari rumah sakit meskipun dalam kondisi yang tidak sehat, tetapi dia tidak di dalam kotak itu. Dan dia sudah tiba di sana. Dan yang kedua adalah, Tuhan saya tidak mau dengar ketika nanti saya chat WA dengan Chris dan Tata. Tata ada berapa kali mengatakan belum dikasih. Dan itu bukan soal chat aja. Tapi ada air mata yang keluar. Sedih. Dan ini waktunya Tata dan Chris harus diuji tentu lagi gitu. Diuji itu maksudnya tes lagi gitu kan. Itu menegangkan buat saya. Ketika dengar berita dari Chris dan Tata, saya dikabarin juga oleh Bu Ana. Aduh, Tuhan terima kasih dua doa ini Tuhan jawab di dalam apa yang saya gumulkan selama 2 minggu terakhir ini gitu ya. Dan saya bersuka cita. Bukan karena doa saya terjawab semua, ya itu benar. Tetapi maksudnya ada hal yang Tuhan pakai di dalam diri saya untuk saya juga menjadi sarana bertumbuh secara pribadi dalam ketertiban untuk saya terus berdoa, tertib rohani seperti itu. Tapi saya menikmati bagian-bagian ini di mana saya bisa menyampaikan pada Tuhan dan Tuhan bisa mendengar doa saya, khususnya juga doa tentunya dari keluarga Pak Kasyanto, keluarga daripada Pak Kristiadi, semuanya didengar oleh Tuhan. Dan saya menikmati di dalam setiap doa yang saya naikkan dan panjatkan itu. Bertumbuh. Karena apa? Ada tanggung jawab bukan hanya soal menyampaikan kalimat saja kepada Tuhan. Tetapi ada hati yang kita curahkan kepada Tuhan terus-menerus seperti itu pada Tuhan sehingga saya boleh berdisiplin secara rohani dan saya pikir bukan hanya saya tetapi Bapak Ibu juga sama-sama mengalami hal ini.
Bu Hana saya tahu dia juga bergumul dengan tidak mudah dengan hal ini tentang doa ini khususnya untuk Pak Kristiadi dan Bu Natasha. Saya tahu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersama-sama kita punya disiplin rohani itu kan masih pribadi gitu ya. Kita punya disiplin rohani, kita melakukannya, maka kita akan sadar tidak sadar kita punya strategi tadi, tapi itu kan kita terus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Tertib rohani itu jadikan sarana untuk kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini masih praktek tadi, praktek yang pribadi ya. Tertib rohani seperti gambaran bangunan rumah itu. Kita nggak baca ayatnya satu-satu, nanti ini juga sudah ada dan pernah kita pelajari gitu ya. Dasarnya pribadi dan karya Kristus. Tetapi bagian yang penting, bagian diri kita tentang pribadi tadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kami di kampus, saya dengan Pak Nikolas, ini disingkat dengan HPDT gitu ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu ditekankan oleh kampus kami supaya kami ya tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan memang waktu kuliah ditarget gitu harus selesai ini Alkitab ini pernah baca waktu masuk aja waktu sudah langsung dihajar terus maksudnya diingetin harus baca Alkitab. Kamu bukan hanya belajar tentang Alkitab, tetapi kamu betul-betul menghidupi Alkitab itu. Bukan tentang pengetahuan aja meskipun itu penting, tetapi hati itu dicurahkan. Makanya hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting buat saya, buat Pak Nikolas ketika kami ada sama-sama di kampus yang sama gitu ya. Nah, bangunan berikutnya kita harus mengerti pemahaman pengajaran seperti apa, kedewasaan karakter, pekerjaan pelayanan itu sudah kita pelajari semua itu ya. Dan itu menjadi bangunan yang bagus. Tetapi ujungnya nanti bagaimana kita memahami, melakukan, menularkan. Jadi kedewasaan karakter itu menjadi bangunan kita ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, pekerjaan pelayanan, pemahaman pengajaran, tetapi ujung lagi bagaimana kita memahami, melakukan, dan menularkan. Itu bagian dari bangunan, kalau boleh katakan bangunan daripada kerohanian kita gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini praktek masih secara praktek rohani gitu ya. Masih secara pribadi ya. KPT. Jadi R itu rencanakan, K kerjakan, P periksa, kemudian tindak lanjuti. Nah, RKP itu seperti bola, seperti bulat gitu ya. Bulat T itu yang segitiga yang warna apa ya hijau atau warna apa itu hijau. Nah, RKPT rencanakan, kerjakan, periksa, tindak lanjuti. Jadi kalau kita disiplin rohani itu rencanakan. Oh ya, besok bangun pagi, saya mau berdoa pada Tuhan, saya mau melakukan ini, segala macam, saya mau membaca Alkitab. Itu direncanakan, bukan terjadi tiba-tiba. Kita rencanakan. Bisa nggak tiba-tiba? Bisa. Tetapi yang dimaksud RKPT ini rencanakan dulu. Kemudian kerjakan, bukan hanya direncanakan aja, tapi kerjakan. Setelah itu periksa, atau kita boleh mengatakan evaluasi, periksa gitu ya. Yang saya kerjakan, yang saya rencanakan, kerjakan, terlaksana enggak? Nah, setelah itu penting untuk kita menindaklanjuti dari apa yang sudah kita periksa tadi. Maka gambarnya itu naik ke atas. Nah, kalau kita dalam disiplin rohani itu bukan terus kita datar aja, tetapi semakin bertambah hari kita bertumbuh. Makanya RKPT ini penting untuk kita lakukan. Rencanakan, kerjakan, periksa, dan tindak lanjuti. Ini bukan dua RKPT ya, maksudnya seperti ini. Kalau kita di bagian awal yang bola dan segitiga yang di bagian bawah itu sebelah kiri kita, itu awalnya. Setelah kita rencanakan, kerjakan, periksa, kita tindak lanjuti. Tek, seperti diganjel gitu ya. Nah, berikutnya kita rencanakan lagi, kerjakan, periksa, itu jalan maju. Begitu maju kita ganjel lagi. Nah, dengan berjalannya dengan waktu, saya meyakini apa yang dijadikan RKPT, kita bertumbuh. Bukan datar saja, tetapi bertumbuh. Bukan berhenti di satu tempat yang terus datar atau nggak kemana-mana. Tidak. Tapi dengan pertolongan, dengan RKPT ini, semakin bertambah waktu, kita akan semakin bertumbuh kerohanian kita. Nah, ini penting ya, sekalian ya. Mari kita perhatikan sekarang tadi kalau pribadi, sekarang adalah kelompok.
pertumbuhan. Ada satu ayat dari Amsal 27 ayat 17. Silakan si orang membaca, yang lain lagi gitu ya. Satu ayat aja ini ya. Dari depan ya. Buka mic-nya dulu kalau mau baca. Saya baca Pak ya. Oh iya, silakan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Terima kasih Pak Theo ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwasanya besi itu menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Maksudnya adalah ketika kita berkomunitas, itu kita semakin membaik kalau bahasanya kita gitu ya. Kita semakin lebih baik, kita semakin bisa menajamkan satu dengan yang lain, tentunya seakara yang baik. Nah, inilah pentingnya kita kelompok pertumbuhan. Kita punya pribadi, tetapi kita juga punya kelompok pertumbuhan. Ini yang penting. Dan ini disampaikan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita harus bertumbuh. Kalau kita berkomunitas, kita kan tidak hidup sendirian. Dan kalau kita komunitas, ya ini firman Tuhan yang tepat. Tapi ada satu ayat lagi dari Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Silakan seorang bisa membaca bagian ini ya. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Saya Pak Edi. Oh, silakan Bu Indah. Ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Tetapi Terima kasih Bu Indah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, selain daripada Amsal tadi, pengkhotbah juga mengingatkan kita berdua lebih baik. Maksudnya seperti ini, dalam komunitas, kalau kita sendiri ada apa-apa, kita bingung. Tetapi kalau kita kalian berdua itu lebih baik, maksudnya, oh di saat kita lemes, misalnya seperti itu, pertumbuhan, aduh, seperti ini. Ada orang yang lain dalam kelompok itu yang menolong kita. Dan kita bisa menjadi penolong bagi dia. Untuk bersama-sama, terus kita bertumbuh. Saya saya sih dalam perjalanan eh, pertumbuhan rohani juga saya perlu hal ini. Saya jujur perlu. Saya bisa ngobrol dengan istri ketika Bapak Ibu laporan gitu ya, laporan baca Alkitab itu ya. Wah, itu juga menyemangati saya loh. Menyemangati saya. Oh, ini pendeta, aku enggak baca bukan soal pendetanya, saya abaikan hal itu. Tetapi ketika Bapak Ibu lapor untuk baca, waduh, kalau saya nggak baca gimana ya, malu gitu ya. Bapak Ibu tertib baca tiap hari. Misalnya saya laporan 3 hari sekali. Waduh, malu itu. Menyemangati saya. Ya tiap hari baca gitu ya. Semangat saya jadi tetap semangat. Dari yang, waduh misalnya saya nggak baca, saya lagi males baca Alkitab nih, nggak sempet. Waduh, nggak bisa seperti itu. Rencanakan tadi kan, balik lagi. Pagi-pagi baca deh. Yang lainnya pagi baca. Ya, itu bayangkan, makanya berkomunitas itu penting. Berkelompok itu penting. Dia dipakai Tuhan menjadi sarana daripada pertumbuhan kerohanian kita gitu ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Paul Stanley dan juga Robert Clinton, dia katakan seperti ini. Seseorang yang bertumbuh memerlukan satu jaringan hubungan yang mencakup mentor yang membimbing, rekan yang sama-sama bertumbuh, dan orang-orang yang dibimbing untuk menjamin adanya perkembangan serta perspektif yang sehat dalam hidup dan pelayanan. Nah, lebih jelasnya ini ada slide berikutnya yang kita bisa lihat ya. Ada 4 bagian. Ini kalau 360 saya berputar itu ya. Pembimbing, kemudian ada rekan pertumbuhan, ada orang yang dibimbing, dan juga ada rekan pertumbuhan, dan itu bisa muter kalau teman 360 derajat gitu ya. Ya, maksudnya lebih jelas seperti ini gitu ya. Pembimbing itu, silakan slide berikutnya Pak Nikolas. Pembimbing dalam suatu program pembinaan atau pembimbing dalam perjalanan kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin di awal kita bukan menjadi pembimbing, tetapi mungkin jadi orang yang dibimbing. Tetapi kita perlu orang yang membimbing kita. Inilah namanya berkelompok.
Tetapi kemudian kita bisa lihat dan slide berikutnya, kita bisa menjadi rekan bertumbuh atau kita punya rekan bertumbuh. Misalnya sahabat doa, kelompok kecil, persekutuan. Nah, itu penting untuk kita bertumbuh. Jadi ada yang membimbing, ada rekan bertumbuh. Bapak Ibu sekalian, sadar, tidak sadar, ketika kita punya grup pedati itu, kita tuh punya sahabat doa. Dan sahabat doa kita cukup banyak. Saya tidak cek ya berapa orang jumlahnya, tapi ketika kita masukkan, minta tolong dong seperti ini. Saya kan seringkali juga ke sana, Pak Teo juga tidak sedikit untuk menyampaikan informasi, minta tolong doanya seperti ini. Kita punya sahabat doa, sadar nggak sadar? Dan kita mencayakan bahwa ketika kita minta tolong di dalam doa itu bukan kemampuan kita kalau kita melakukan sesuatu. Ini efek yang lain gitu ya. Karena kita percaya ini bukan kemampuan kita untuk kita berdoa dan dijawab Tuhan, tidak sejuk. Tetapi juga pasti ini karya daripada Roh Kudus, tetapi maksudnya poin ini adalah kita punya sahabat doa, kita punya kelompok kecil, dan kita punya persekutuan. Dan berikutnya adalah orang yang dibimbing. Nah, dibimbing dalam suatu program pembinaan, dibimbing dalam perjalanan kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini menarik. Mungkin pada awalnya kita orang yang dibimbing gitu ya. Tetapi karena ini 360 derajat, siapapun kita, kalau kita sudah melewati level orang yang dibimbing, kita bisa menjadi rekan, tadi balik lagi ya, rekan, rekan apa namanya, rekan bertumbuh tadi, kita menjadi orang yang membimbing. Tetapi ingat, karena ini sarana pertumbuhan, kita perlu menjadi orang yang membimbing, kita artinya perlu rekan lagi, dan kita perlu ada orang yang dibimbing. Nah, Bapak Ibu ini menarik. Ini saya terapkan di dalam setiap hal yang saya lakukan ketika saya membimbing dari persiapan pernikahan. Saya menempatkan salah satunya adalah ini ada orang yang dibimbing. Oke, tetapi ini bukannya orang dibimbing aja. Ini rekan saya untuk sama-sama belajar bersama tentang pernikahan dan segala macam. Di usia pernikahan saya mungkin sudah cukup lama gitu ya. Tetapi saya masih meyakini saya perlu belajar tiap waktu. Bahkan kepada orang yang belum menikah sekalipun. Memang betul saya membimbing. Tapi saya perlu rekan bertumbuh. Karena berapa kali saya membimbing, saya mendapatkan insight yang bagus dari mereka. Oh iya ya, seperti ini ya. Ya, kalau emang bagus ya, oke, saya bicara lagi dengan istri saya untuk saya eh ini kakak, oh ada bagian-bagian seperti ini ya, untuk kita sama-sama bertumbuh. Ya, ini saya lakukan. Saya membimbing, saya menyampaikan, sekaligus juga menjadi orang yang dibimbing. Kalau saya menerima insight kan orang yang dibimbing, sadar nggak sadar. Ini sama, grup kita sama, yang ada bukan hanya di Pedati, tapi di Gema juga saya merasa orang bimbing kalau saya membaca Alkitab seperti itu. Nah, inilah kita nikmati dari waktu ke waktu supaya kita di dalam kelompok itu kita mengalami pertumbuhan yang sama. Silahkan berikutnya, langkah-langkah membangun hubungan pembimbingan gitu ya. Berdoa dan mencari, menghubungi, menyampaikan keinginan, menyediakan waktu. Jadi ini dalam hubungan kelompok pertumbuhan tadi ya. Saya tidak bahas lebih dalam lagi, tapi mungkin karena kita sudah paham maksudnya, saya berarti sudah paham maksudnya. Roma 8 ayat 28 dan 29, saya akan baca ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anak-anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu sekalian, ini mengawali daripada tadi kan sudah pribadi, sudah kelompok, sekarang peristiwa sehari-hari. Nah, ayat Alkitab ini bagus. Di dalam peristiwa sehari-hari ini kita diingatkan, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hari-hari yang kita jalani, waktu yang kita jalani, itu ada Tuhan yang turut bekerja.
dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kalau ini konteksnya pertumbuhan rohani, Tuhan itu turut bekerja di dalam pertumbuhan rohani. Mendatangkan kebaikan apa? Pertumbuhan rohani kita. Jadi kita nggak berusaha sendiri. Tetapi dalam peristiwa sehari-hari, Allah itu turut bekerja. Rick Warren, sekali lagi ini buku yang kita baca itu penulisnya ya gitu ya. Tuhan menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Dia lebih banyak memakai keadaan untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus daripada melalui hal lain. Alasannya jelas. Anda menghadapi berbagai keadaan 24 jam sehari. Maksudnya, Rick Warren mengingatkan kita waktu yang tidak pendek. Karena sehari 24 jam, kita bisa menghadapi segala macam. Tetapi Tuhan itu memakai hal-hal itu, waktu-waktu itu untuk mengembangkan karakter kita. Tentunya karakter yang serupa dengan Yesus. Dan inilah peristiwa dipakai, sehari-hari dipakai oleh Tuhan untuk kita senantiasa berserupa dengan Kristus. Ada 3 hal yang disampaikan dalam eh, peristiwa sehari-hari. Yang pertama adalah pendisiplinan. Apa itu ya? Keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk membersihkan dan membebaskan kita dari dosa agar dapat kembali menjalani kehidupan yang bertumbuh bagi kemuliaan. Inilah yang peristiwa sehari-hari yang disebut dengan pendisiplinan Tuhan. Membersihkan kita, membebaskan kita dari dosa. Jadi semakin kita berusaha untuk disiplin dalam rohani, tanda-tanda atau pertumbuhan itu, dari pendisiplinan ini, kita semakin dibersihkan. Kita mengingat pokok anggur, kalau nggak berbuah, dipotong, dibersihkannya. Ya, bagian-bagian yang tidak baik kita itu dengan kita disiplin rohani semakin dibersihkan oleh Tuhan, dibuang. Yang adalah kita semakin berbuah dan berbuah. Dalam ini kita semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Ibrani 12 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia, maksudnya keadaan yang pengajaran itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibrani 12 mengingatkan kita, Tuhan itu menghajar kita kalau kita bengkok. Dan itu semakin akan kita ketahui ketika kita semakin dalam belajar daripada disiplin rohani melalui peristiwa sehari-hari. Kita diingatkan Tuhan, kamu bengkok nih, diajar lagi supaya kita balik lagi ke arah pertumbuhan daripada kita semua. Bruce Wilkinson, rahasia pokok anggur, ya ini kan dibersihkan, diajarnya gitu ya. Dia berkata seperti ini, semua tindakan Tuhan dimaksudkan untuk mendorong Anda, misalnya kita, dengan penuh kasih, dengan bijak, tanpa henti ke arah kehidupan dan karakter yang Anda inginkan. Namun, tak dapat Anda raih tanpa pertolongan. Begitu orang percaya memahami motif Tuhan dalam mendisiplin, suatu kebenaran mulai tersenggap. Pendisiplinan itu tak berlanjut. Semuanya terserah padaku. Aku hanya akan mengalami kesakitan selama aku terus mempertahankan dosaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya pikir bukannya kalimat yang bagus, tetapi ini hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan, kita tingkatkan. Kalau kita bertumbuh, tapi kita tidak mau melakukannya, akhirnya ya kita nggak kemana-mana gitu ya. Bahkan motif daripada Tuhan yang mendisiplin kita itu sangat baik. Bahwasannya kita supaya bertumbuh. Tetapi hal itu tidak jadi apa-apa kalau kita terus ingin hidup dalam dosa. Nah, sepertinya agak tertarik jauh, tetapi Bapak Ibu sekalian, disiplin rohani itu salah satu penghalang besar
penghalang besar adalah dosa kita. Semakin kita bergulat di dalam dosa, kita menginginkan dosa itu, rasanya ada pertentangan di dalam diri kita. Saya masih menginginkan dosa, tapi saya ingin berdisiplin, disiplin dalam rohani, bertumbuh dalam rohani. Itu arah yang berbeda. Maka ketika semakin kita berdisiplin rohani, Tuhan itu semakin mengingatkan akan dosa-dosa kita. Dan kita akan semakin benci dosa. Dan itulah tanda kerohanian yang bagus bagi setiap kita. Yang kedua adalah pemangkasan. Pengasihan itu apa? Keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk membuang komitmen-komitmen yang tidak dewasa dan prioritas-prioritas yang kurang penting untuk menyediakan tempat bagi kedewasaan rohani yang lebih besar bagi kemuliaannya. Yakobus 1 ayat 2-4 saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ketika kita melihat Yakobus 1 ayat Yakobus ini 1 ayat 2 dan sampai 4 kita bisa melihat bahwasannya firman Tuhan juga meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwasannya pemangkasan itu diperlukan, khususnya yang tidak mengarah kepada Tuhan. Komitmen-komitmen tidak mengarah itu dipangkas oleh Tuhan. Sekali lagi Bruce Wilkinson, dalam bukunya yang sama, Rahasia Pokok Anggur, Tuhan bukan hanya berusaha membuang. Dia bekerja dengan setia untuk menyediakan tempat yang dapat diisi kekuatan, produktivitas, dan kuasa rohani dalam kehidupan Anda. Menerima proses pemangkasan bukan berarti kehidupan dan kenikmatan Anda akan menyusut. Orang Kristiani yang paling berbuah dan paling penuh sukacita adalah orang Kristiani yang paling dipangkas. Wah, ini agak ekstrim gitu ya. Tapi ini nggak salah menurut saya. Bapak Ibu sekarang ketika kita bagaimana kita bisa bertumbuh sekali lagi kalau ini kalau pokok anggur ya kan dipangkas itu ya. Supaya apa? Supaya pohon itu semakin berbuah lebat. Nah, kalau kita mengalami sesuatu dan kita merasa, wah ada yang dipangkas nih, pemangkasan ini perlu. Nikmati bagian itu, meskipun itu nggak enak dalam diri kita. Tetapi ini menjadi sarana dari pertumbuhan kerohanian kita. Dan berikutnya, setelah tadi ada dua, yaitu tentang pendisiplinan, pemangkasan. Yang ketiga adalah peneguhan. Keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk memperkokoh pernyataan dirinya, kehendaknya, dan pimpinannya dalam hidup kita, agar kita semakin bertumbuh dan memuliakan Dia. Yosua 1 ayat 6 berkata demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Dia harus menggantikan pemimpin sebelumnya, yaitu Musa. Memimpin bangsa yang begitu banyak jumlahnya, sekaligus bangsa yang bertengkuk. Itu sulit sekali. Sulit sekali. Maka Tuhan berkata bahwa dia memberikan peneguhan pada dia. Seperti firman yang tadi sampaikan, Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Supaya Yosua dapat memimpin bangsa Israel. Dasarnya adalah dia harus kuat, harus meneguhkan dirinya, dan semua berasal pada Tuhan. Tuhan menguatkan dan meneguhkan Yosua melalui peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks seperti ini. Yosua 1, Yosua 2, Yosua 3, Yosua 6, dan seterusnya. Bagian daripada Yosua adalah kuatkan dan meneguhkan hatinya. Siapapun kita,
jika kita mau bertumbuh secara rohani, saran dipakai Tuhan adalah kuatkan dan teguhkan hati kita menghadapi peristiwa sehari-hari apapun itu. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sedikit bicara agak mundur, masih ada 5 menit ya. Tahun 2022, saya pikir itu satu permulaan yang bagus, bahkan mungkin lebih awal pada itu. Karena dimulai dari kesulitan kita sebetulnya untuk kita mengurus surat gereja gitu ya. Ada kesulitan di sana, ada problem, dan itu ya sangat kritis. Dan saya ada di sana bersama dengan teman-teman majelis dan juga dengan Bapak Ibu sekalian. Satu keadaan yang tidak mudah, tetapi keadaan yang sukar itu justru dipakai oleh Tuhan memberkati gereja kita. Kita bisa mengurus surat izin gereja, kita bisa mendapatkan gereja surat itu, dan sekarang semuanya nggak ada masalah. Dimulai tahun 2022 kalau nggak salah bulan Agustus itu ada kita ketemu dan segala macam, itu dimulai kita mengurus segala sesuatu. Kemudian berubahlah nampak gereja kita dengan seperti yang ada di sini ya, Gereja Kristen Mulia Indonesia dengan lampu seperti itu. Kita ganti dulu tulisannya ya, pengharapan. Karena kita nggak punya izin gereja, nggak punya izin prinsip, nggak punya EMB. Sekarang kita punya semua. Dimulai seperti itu. Tetapi kemudian tidak berhenti sampai di situ. Tuhan juga mengizinkan kita untuk kita merenovasi dan memperluas gereja kita. Sehingga tampak depan kita bukan hanya seperti ini yang sampaikan, tapi atasnya udah ada hitamnya gitu ya. Dan kita menikmati sekarang. Apakah itu pekerjaan yang terjadi begitu saja? Tidak. Tapi ada peristiwa sehari-hari yang dipakai Tuhan untuk bagaimana gereja kita itu bertumbuh. Itu semuanya membaik dalam bahasa kita. Ada pendisiplinan, ada pemangkasan, ada peneguhan yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Bagi kita, apakah kita puas seperti ini? Tidak tentunya. Kita ingin memperluas ke ruku sebelah. Tapi belum bisa nih. Masih ada kendala gitu ya. Karena ada satu hal yang nggak bisa saya ceritakan di sini gitu ya. Kita belum bisa mencapai ke sana. Tapi apakah kita menyerah? Tidak. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam kerohanian kita. Tapi gereja kita juga bertumbuh. Nah, siapa yang dipakai Tuhan untuk menumbuhkan gereja dan komunitas ini? Ya kita. Jadi peran kita, posisi kita itu penting dan sangat besar. Untuk kita bersama-sama bertumbuh secara kelompok, peristiwa sehari-hari, dan juga kerohanian kita secara pribadi. Mari kita lanjutkan slide berikutnya lagi ya. Sepertinya sampai di Rick Warren tadi ya. Iya. Oke. Karakter tidak dibangun di dalam kelas, melainkan di dalam pengalaman kehidupan. Pertanyaannya bukanlah mengapa saya harus mengalaminya, tetapi apa yang engkau ingin saya pelajari dari pengalaman ini. Tanggapan kita terhadap tindakan Tuhan akan menentukan kemajuan kita dalam pertumbuhan. Perhatikan bagian yang terakhir, tanggapan kita terhadap tindakan Tuhan akan menentukan kemajuan kita dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi inilah peneguhan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam peristiwa sehari-hari. Nah, ini peristiwa sehari-hari dikasih contoh praktis gitu ya. Bertumbuh melalui menulis jurnal, Bapak Ibu bisa seperti itu. Saya nggak sebutkan satu-satu, ini kan ada nanti videonya gitu. Nanti bisa dibaca manfaat kebiasaan buat jurnal, perjalanan rohani Tuhan dengan bla 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 bla. Artinya kita bisa menulis peristiwa sehari-hari dan nanti satu ketika kita punya buku itu kita coba buka, ternyata ya luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan tadi tahun 2002 misalnya kita mulai 2022 maksudnya kita mulai sampai 2026, gereja kita itu membaik. Gitu kan seperti itu. Nah, itu peristiwa sehari tapi kan nggak satu list. Tapi kita bikin video sejarah gereja, dan itu peristiwa kita foto segala macam, nah ini penting. Dan sekarang kita juga mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang lain. Donor darah yang kita lakukan, yang dulunya mungkin kita nggak kepikir, mungkin seperti itu. Tetapi
kalau nggak salah ingat itu sudah 3 tahun berturut-turut dan akan akhirnya menjadi tradisi kita untuk kita melakukan kebaikan, berbagi kasih dengan mendonor darah. Dan itu direspon oleh orang-orang sekitar. Ternyata gereja kita melakukan hal yang baik dan mereka juga ingin berbagi. Lakukan ini dan mungkin tahun depan berharap akan lebih baik lagi. Bukannya sekedar kita mendonorkan darah, tapi ada bagian yang lain. Kita juga berbagi kasih kepada para pihak keamanan, kebersihan, terus pegawai-pegawai yang ada di RW, kita kasih semua itu bingkisan. Nah, kita membaik, kita bertumbuh, dan kita menjadi berkat. Nah, ini sarana pertumbuhan disingkat dengan S3. Sepertinya bukan S3 yang tepat gitu ya. Karena S3-nya itu S-nya senang belajar, sedia berubah, setia bertumbuh. Itu kalau S3-nya. Tetapi disingkat juga bahasa Inggris sebenarnya tough gitu ya. Teachable, senang belajar. Sebenarnya itu teachable lebih tepat, bisa diajar menurut saya seperti itu ya. Sedia berubah, available gitu ya. Setia bertumbuh, faithful atau setia. Nah, Bapak sekalian, inilah sarana pertumbuhan yang bisa kita ingat dengan sederhana. Senang belajar, sedia berubah, setia bertumbuh. Nah, kalau kita lihat senang belajar ini kan bagian daripada membaik gitu ya. Nilai-nilai kita hidupi. B, belajar. Ya tanpa kita belajar ya kita nggak bisa bertumbuh gitu kan. Maka kita belajar. Kita sudah membaca Alkitab tiap-tiap hari. Tahun ini kita punya program membaca bersama-sama dari buku Rekboran supaya apa? Kita terus bertumbuh, tidak stagnan. Tetapi ada hal yang kita lakukan dan kita akan terus dan terus membaik. Itulah kerinduan kita semua gitu ya. Bagi penutup ada satu ayat yang penting untuk kita perhatikan dan mungkin nanti kita bisa hafal dalam kita sendiri-sendiri ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kiranya kita semua semakin diberkati dan kita juga semakin bertumbuh. Ya, sudah selesai. Saya serahkan kembali kepada Ibu Lydia Tin. Terima kasih Pak Edi yang telah menyampaikan topik ya yang pada malam hari ini. Jika ada rekan-rekan yang mau memberi sharing, tanggapan, atau apa yang telah dialamin sendiri bisa di-sharingkan ke malam ini. Silakan. Ada yang mau nambahin atau sharing? Kami silakan. Atau bertanya. Kayaknya udah pada mengerti, Pak. Oke. Kalau gitu kita akan mengakhiri acara PWJ kali malam hari ini. Kiranya Pak Anton akan menutup doa pada malam hari ini. Terima kasih ya Pak Edi. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Anton. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami belajar banyak tentang sarana pertumbuhan yang harus kami miliki, dan biarlah segala hal yang kami miliki dalam hal waktu, di dalam kesempatan untuk belajar firman Tuhan, kiranya kami boleh mampu menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah seperti yang kami pelajari pada malam hari ini, kami memiliki daya disiplin yang baik,
yang berkenan kepada Tuhan. Banyak hal yang mengganggu dalam kami bertumbuh di dalam Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang menolong kami untuk melihat yang baik, untuk mampu melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan untuk Pak Edi Budi Diatin yang telah menyampaikan kabar baik melalui hal yang mereka ingatkan. Biarlah kami boleh mengerjakannya, dan kami serahkan istirahat kami malam hari ini dalam kami menyiapkan diri untuk beribadah besok pagi. Biarlah Tuhan berkati kami semua. Biarlah Tuhan yang memberkati, melindungi, meluputkan kami dari segala yang jahat, dan senantiasa menjaga kemampuan kami, daya tahan tubuh kami, kesehatan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.